ini tentunya eh, ada prasyarat sih sebenarnya, tapi ini prasyarat yang memang akan apa namanya untuk biasanya harus kalian pahami terlebih dahulu, bukan mata kuliahnya ya. Ya beberapa persyarat yang bisa kalian coba untuk pahami ya sebelum kuliah dengan saya, sebaiknya ya sudah pernah belajar tentang dasar-dasar pemrograman, itu sudah di Alpro. Kemudian ya sekarang untuk materi pun kalian sudah bisa tonton di internet ya, menggunakan YouTube ya, tinggal cari aja materi-materinya, karena yang dipelajari saya ya tentunya ada masih dasar-dasarnya, karena memang sebelum kita bisa membuat website ya dengan framework ya, kemudian membuat front end dengan Bootstrap misalnya, ya kalian juga harus tahu lah dasarnya apa, yang natifnya bagaimana. Kemudian sudah mempelajari bidang sistem basis data juga sih sebaiknya, karena nanti kalian akan mempelajari back end-nya juga, ada PHP juga nanti dengan Parazi PHP-nya ya. Kemudian beberapa materi yang akan kita bahas. Ini ringkasan dari materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama untuk hari ini adalah ya bagi apa itu web ya, sejarah web itu bagaimana, kemudian persiapan dari toolsnya itu akan kita coba eh, bahas sedikit di hari ini ya. Kemudian setelah ini setelah pertemuan pertama di dua ini nanti ada HTML dasar, nanti HTML dasar bagaimana sintaksnya, bukan sintaks ya kalau di sini ya, penulisannya, karena ini bukan HTML ini bukan bahasa pemrograman ya. Ini bagaimana penulisannya nanti. Kemudian ada CSS, kemudian kalian juga nanti ada layout ya, bagaimana membuat layout dari halaman web. Itu kan ada layout, ada headernya, ada bagian kontennya, ada footernya, ada sidebarnya. Itu bagaimana kita membuat layoutnya itu sedemikian rupa agar tampilannya menarik hanya dengan HTML biasa saja. Kalau dengan framework itu udah mudah, udah tinggal gunakan aja sih. Ya, kayak pakai Laravel itu sebentar aja kalian buatnya mudah, atau pakai yang paling mudah pakai apa namanya WordPress misalnya, itu ya layoutnya tuh udah tinggal pakai template aja. Nah, ini bagaimana dasar kalian membuat template itu ya, bagaimana kalian memahami HTML ya, bisa saja nanti kalian yang buat template-nya sendiri untuk halaman webnya gitu ya. Nah, kemudian Bootstrap ini nanti akan saya, biasanya sih nggak akan sampai ke Bootstrap sih, untuk di semester kemarin juga nggak sampai saya ajarkan sampai ke Bootstrap gitu ya. Karena Bootstrap itu udah masuk ke web 2 biasanya. Paling nanti hanya ada pembahasan singkatnya saja sih mengenai Bootstrap gitu ya. Nah, lebih banyak di sini sih nanti ya, HTML dasar, CSS layouting. Nah, kemudian ada di sini mungkin ada JavaScript juga nanti. Nah, dan yang baru saya tambahkan itu adalah hosting GitHub. Ya, GitHub nanti. Bagaimana kalian nanti melakukan apa namanya eh nge-push dari apa namanya untuk ya menyimpan hasil dari web yang kalian buat di GitHub. Kalian punya GitHub kalian sendiri nantinya. Ya, punya lab kalian sendiri di GitHub nanti. Nah, kemudian nanti ada PHP dasar, PHP MySQL, kemudian sampai ke CRUD system dari, yang mudah-mudahan nanti bisa juga melakukan hosting web yang menggunakan ya, bisa ya hoster atau pakai rumah web atau yang lainnya. Ya, ini beberapa yang akan diajarkan. Nah, saya hanya sampai ke GitHub page ini saja sih nanti. Kemudian kita akan menggunakan eh, materi yang ada di sini. Maaf, ini saya pakai itu ya, saya keluarin dulu lah. Kita akan pakai materi yang di sini, yang di MDN. Nah, di sini ya. Saya akan menggunakan materi di sini ya, kalian boleh pelajari dari awal ya. Di sini ada banyak sih yang memang harus dipelajari, tapi nggak semuanya akan
dipelajari di mata kuliah ini. Kalau memang mau mempelajari memang expert di bidang web, ya di sini banyak nih materinya, kemudian nanti akan ada exercise-nya juga, ada lab-nya juga di sini, gitu ya. Ini kita bisa memanfaatkan ya. Nah, ini getting start with HTML gitu ya, what HTML itu, kemudian anatomi dari HTML-nya. Yang kita akan bahas-bahas sedikit ya. Kemudian kita juga bisa mana ya? Nah, di sini ini ya. Nah, nanti ada latihan misalnya ya, disuruh melengkapi, di sini bisa dilengkapi. So solutionnya apa? Nah, ini hasilnya misalnya. Dia langsung tampilkan hasilnya apa. Dia akan ada labnya langsung di sini juga. Tapi kita nggak hanya menggunakan ini, kita akan ada install VS Code juga nanti ya, Visual Studio Code. Nah, tapi di sini ada beberapa tugas nanti akan saya ambil dari sini. Gitu. Misalnya HTML text fundamental, di sini misalnya ada test your skill. Misalnya. Nah, kita akan tes, dia akan ada pertanyaan, kalian harus jawab. Dan test your skill ini dia ada juga sini. Ada tas 1, ada tas 2, gitu ya. Kemudian ada download starting point, jadi ada starting point, kalian harus melengkapi apa di situ. Ya, jadi ini lengkap sih untuk pembelajaran, apalagi yang memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, ini akan memudahkan kita. Ya, selain itu untuk melengkapi kalau memang nggak ada di sini, kita juga bisa menggunakan W3 School ya untuk HTML. Jadi di sini W3 School ini juga bukan hanya HTML ya, ada banyak bahasa pemrograman, tapi dia lebih awalnya memang di HTML, lebih fokusnya di sini. Nah, ya kalau nggak ada di sana, nanti di sini kalau mau mempelajari HTML-nya full gitu ya, memang HTML natif dengan contoh-contoh sederhananya di sini juga banyak. Itu bisa langsung prakteknya di sini juga. Oh, ya, nih jadi saya akan menggunakan dua materi di sini untuk membantu saya dalam perkuliahan HTML. Nah, nanti sama Pak Razi mungkin akan berbeda lagi. Ya, saya akan menggunakan ini. Ya, kemudian saya play lagi. Saya aman. Oke. Materi. Kemudian ya ini harapannya nanti di akhir perkuliahan ya mengetahui tentunya mengetahui cara kerja web ya, cara kerja website, kemudian bisa membuat web statis ataupun web dinamis nantinya, dan tentunya juga ya harapannya nanti di akhir kalian akan upload di ataupun melakukan hosting di eh, ya, dan buat juga domainnya juga ya, misalnya nanti kan ada apa namanya ya projectnya juga nanti ya. Kemudian, nah, tentunya belajar pemrograman web itu mudah dan menyenangkan, karena kita akan sekaligus dengan melakukan praktik di situ. Ya, apalagi sekarang itu perusahaan-perusahaan, semua perusahaan tentunya sekarang udah butuh website, UMKM pun juga sekarang website itu sangat penting karena memang itu menjadi landing page dari ya misalnya mereka punya sosial media, punya e-commerce ya. Kalau udah punya website nanti awalnya mulai dari website itu. Jadi tentunya apalagi sekarang ya bukan hanya prodi informasi aja yang bisa buat website ya. Sekarang orang buat website pakai AI pun udah selesai langsung jadi. Gitu pakai WordPress ya dipelajari sehari aja langsung mahir biasanya. Gitu. Ya, jadi untuk membuat website itu sangat mudah. Tapi yang akan kita pelajari di pemrograman web satu ini tentunya adalah dasarnya ya HTML-nya. Apa yang membentuk website itu. Kemudian nanti ya HTML ini adalah yang HTML CSS itu yang membentuk
tampilan yang bisa kita lihat ya, user interface-nya. Kemudian dengan Pak Razi nanti lebih ke back end-nya, cara kerja di dalam proses-proses yang terjadi dalam pengolahan data yang ada di website tersebut. Nah, jadi kalau di saya ini masih website yang statis yang bisa kita buat nanti ya, statis karena memang untuk mengubah datanya pada saat output dari website saya itu kan website statis, jadi dia outputnya masih web yang kalau kita mau mengubah kontennya ya harus kita ubah dalam menggunakan apa namanya, menggunakan source code-nya yang harus kita ubah. Nah, tapi nanti pada saat kalian menggunakan PHP itu udah mulai menggunakan web dinamis karena kalian bisa mengubah webnya ya tanpa harus mengubah source code-nya. Ada menggunakan pengolahan data, menggunakan input data, nanti ada CRUD-nya ya, menggunakan database nanti misalnya. Ya, tuh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini nggak banyak. Ya, kelihatannya aja banyak. Ya, tapi kayaknya banyak juga ya. Saya play dulu. Oke, ini mengenal web dan teknologinya ya. Ada 4 topik yang di sini, yaitu apa itu web, kemudian sejarah singkat, kemudian teknologi yang digunakan web ini, ya, kemudian standar website yang baik itu bagaimana. Ya, kita langsung aja. Dan tentunya kita ya web itu tidak apa namanya, tidak akan lepas dari yang namanya teknologi internet kalau sekarang ya. Kalau dulu memang ya nggak harus ada internet ya, jaringan lokal pun ya bisa juga kita buat web kemudian bisa diakses oleh lokal itu juga bisa. Tapi untuk web tentunya sekarang ya tidak akan lepas dari internet tentunya ya. Ya itu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer yang ada di dunia ini. Ya, yang namanya internet bukan yang misalnya kita buka halaman web kemudian itu internet, ya enggak. Yang namanya internet adalah jaringannya, perlu kita ingat ya, jaringan dari eh, semua komputer yang terhubung itulah internet ya. Komputernya ya, superkomputernya Google terhubung dengan superkomputernya dengan komputer, dengan laptop saya misalnya ya, terhubung dengan jaringannya Indonesia, terhubung dengan jaringannya Eropa misalnya, itu ya adalah internet ya. Lebih ke bagaimana infrastrukturnya internet. Kalau yang kita lihat misalnya di aplikasi Facebook, di aplikasi TikTok, di aplikasi ataupun di website FST misalnya, itu adalah konten dari internetnya dalam bentuk website, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk yang lain misalnya FTP ya, file transfer misalnya. Itu konten dari internetnya. Internet itu lebih ke jaringan globalnya yang menghubungkan semua komputer. Ya enggak, ini nggak bisa lagi kita bilang jutaan ya, udah miliaran mungkin komputer yang menggunakan protokol yang sama tentunya. Karena sama seperti kenapa menggunakan protokol yang sama, karena misalnya saya berbicara dengan kalian di sini misalnya ya, saya berbicara dengan siapa misalnya, dengan eh, misalnya Amir, misalnya saya berbicara dengan Amir, ataupun ya saya mengajar dengan untuk semua kelas yang ada di sini menggunakan bahasa Indonesia. Itu protokolnya, bahasa itulah protokolnya agar bisa terhubung dengan semua mahasiswa yang ada di sini. Nah, jadi semua jaringan global ini menggunakan protokol yang sama. Misalnya kita mengakses website, itu kita gunakan protokol ya untuk mengakses website. Kita mau melakukan transfer data, kita menggunakan misalnya protokolnya FTP, ya, file transfer protokol. Kita mau misalnya mau melakukan remote desktop,
itu protokolnya berbeda lagi. Jadi yang sama ya, protokolnya sama untuk berbagi dan mengirimkan informasi. Tentunya untuk berbagi data, mengirimkan informasi, untuk terhubung dan berkomunikasi melalui internet ini. Saya percepat saja. Nah, kemudian ada website atau web ya, itu adalah ya, yang seperti yang saya bilang tadi, kontennya. Ya, website yang kita lihat ataupun aplikasi kalau sekarang itu ya lebih banyak ya aplikasi yang kita gunakan ya, nggak hanya website sekarang ya. Kalau website itu kan di browser. Nah, kalau aplikasi kan lain lagi gitu ya. Jadi dia lebih ke kontennya ya. Kalau website ini atau web itu dokumen media, dia ada dalam bentuk gambar, video sekarang ya. Ada teks tentunya yang dimasukkan ke dalam jaringan internet dengan ya kalau saya ini saya ambil dari apa namanya dari artikel aja ya ini yang dimasukkan ke dalam internet ya jaringan internet ya tapi bukan dimasukkan maksudnya di jaringan internet dia dimasukkan ke dalam server ya ke dalam server jadi datanya dimasukkan yang namanya web server ya, ya kalau website ini disimpan di dalam web server datanya jadi dia dimasukkan ke dalam jaringan internet di sini ya. Nah, kemudian untuk website itu menggunakan protokol HTTP. Ada juga yang menggunakan HTTPS kalau sekarang kan menggunakan HTTPS karena apa namanya ya biar lebih aman kita menggunakannya. Tapi secara ya harfiahnya ya dasar awalnya ya menggunakan HTTP saja. Jadi pada saat pertama kali internet itu ditemukan. Kemudian ya halaman web, ya halaman yang menampilkan isi ya, dari websitenya tadi. Kemudian yang dibuka tentunya harus membukanya menggunakan browser. Walaupun ya yang secara sebaiknya menggunakan browser. Ya, walaupun sebenarnya bisa aja buka pakai cara lain, misalnya pakai terminal bisa juga. Tapi ya hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan. Ya, yang namanya web ya harus kita buka menggunakan web browser. Nah, tentunya ini juga harus ada di setiap komputer yang kita gunakan pada saat kita praktik nanti ya ada web browser ya silakan gunakan apa web browser apapun ya Chrome, Firefox ataupun Safari silakan ya. Kemudian untuk web itu ada ya awalnya ada ya pertama kali tentunya masih statis ya pertama kali web itu ditemukan ya dia kontennya tetap tidak berubah ya kalau kita mau berubah ya seperti saya sebutkan tadi harus secara manual edit code-nya. Nah kemudian ada dinamis. Nah kalau yang menggunakan web dinamis halaman web yang menampilkan konten yang ya bisa kita ubah menggunakan ya tergantung dari misalnya kita bisa input data, nanti datanya diolah, masukkan ke dalam sebuah halaman yang memang menampilkan perubahan datanya tadi. Itu nanti bisa dilakukan. Ya karena ada back end-nya, kalian menggunakan PHP nanti. Nah, kemudian ada web interaktif kalau sekarang ya. Ya, jadi ada komunikasi dua arah gitu ya dengan pengunjung atau ya kalau sekarang kan udah banyak tuh. Ya walaupun mungkin lebih banyak menggunakan aplikasi sih sekarang ya. Web interaktif. Nah, tapi kita akan kalau dengan saya nanti hanya sampai di sini nih, web statis. Ya, walaupun ini masih statis, tapi masih banyak ya perusahaan-perusahaan, apalagi UMKM yang memang masih perusahaan yang kecil itu masih menggunakan web statis karena harganya tentunya lebih murah dan ya memang kebutuhan dari perusahaannya hanya itu saja sebagai landing page saja ya sebagai halaman web yang menampilkan ya perusahaan saya ini, profil perusahaan saya ini misalnya, atau halaman web untuk profilnya pribadinya saja gitu. Nah nanti sama Pak Razi baru sampai ke web dinamis kalian mulai melakukan input data, data buat kalau buat formnya dengan saya nanti kemudian bagaimana form itu diinputkan kemudian diolah oleh database kemudian ditampilkan itu dengan Parazino itu kalau saya lebih ke sampai ke layouting saja ya bagaimana kita membuat layout dari halaman web saya nggak tahu tuh di
bootcamp kemarin, yang ikut bootcamp kemarin itu udah bikin layout atau belum? Itu mudah-mudahan udah. Ya, jadi bisa jadi asisten saya di kelas nanti ya, mudah-mudahan. Itu. Oke, nah ini sejarah singkatnya ya, dari dipertemukan web itu pertama kali diperkenalkan oleh tim dari Berners-Lee di tahun 1989 ya. Ini saya baru lahir, gitu ya. Kemudian ya itu ya tentunya awalnya mereka nggak tahu bahwa memang web ini akan menjadi akan digunakan oleh semua orang ya secara massal seperti ini. Karena dia hanya untuk mempermudah tukar menukar informasi sesama penelitinya saja. Kemudian tim itu tentunya menyarankan teknologi yang digunakannya ya HTML, URL, dan HTTP tadi agar bisa digunakan oleh orang banyak. Dan tentunya web pada saat pertama kali ditemukan dengan web yang ada sekarang ya tentunya sudah banyak berubah. Yes, versinya pun juga sudah berbeda ya sekarang. Kemudian pertama terdiri dari halaman-halaman sederhana, ya hanya teks saja ya awalnya memang ya, teks saja dulu, nggak ada gambarnya juga sih di awalnya. Ya masih statis saja di awal web itu ditemukan. Kemudian ya apalagi peneliti ya, kalau peneliti kadang ya peneliti masih dalam bentuk teks lebih banyaknya. Nah ini web pertama ya sejak era ya harusnya 90-an ini pada saat webnya udah digunakan banyak orang ya. Nah masih bersifat statis, kemudian ada web 2.0 yang dimulai di tahun 2004 ya udah ada user generate content, ada jejaring sosial media pada saat itu sudah ada karena sudah dinamis ya, sudah ada CSS layouting, ada animasi pada saat itu. Kemudian ada JSON ya masih sampai sekarang ya, web API pun juga sudah sampai sekarang. Nah, kemudian muncullah Web3. Web3 ini lebih ke semantik web ya, di apa namanya di penulisan tag ya. Nanti ada namanya tag ya, penulisannya itu lebih ramah dari apa? Lebih ramah pencarian ya gitu. Nanti untuk menuliskan misalnya header ya, kita harus tuliskan tagnya header. Kalau dulu belum. Nah, semantik ini lebih bagaimana menuliskan apa ya? Tagnya itu lebih apa kita ngelihat ini bagiannya bagian footer ya kita akan tuliskan di situ penandanya footer, kemudian nanti bagian bodinya nanti ada sidebar itu ada khusus lagi, jadi kita akan lebih ke semantic web sih nanti, walaupun dari awal saya akan mulai dengan web 2.1 2.0 juga ya, dan web 3 sekarang tentunya sudah mengimplementasikan ya AI di situ juga bisa, kemudian ada akses mobile juga ya, ada real time collaboration juga. Nah, kemudian juga yang ini nih lagi banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sekarang pakai Google Cloud Platform misalnya, kemudian Azure dari Microsoft gitu ya. Ini perlu kalian pelajari nanti ya agar nggak ketinggalan nih ya. Tapi nggak bisa kita pelajari di mata kuliah ini ya. Nah ini harus nih kalau kalian memang mau, ini banyak nih yang perusahaan-perusahaan yang minta maaf, kayaknya baterai saya mah. Sebentar. Sebentar ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu laptop saya nih kayaknya nge-sleep ya. Ada pertanyaan? Silakan. Baik itu untuk pelaksanaan perkuliahan atau yang lainnya, silakan.
Ada? Halo semuanya, ada pertanyaan? Silakan. Recording in progress. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, itu kan kita nanti pakai HTML sama CSS, Pak ya. Nah, Hmm. eh, kita nanti pakai JavaScript atau enggak, Pak? Kalau waktunya cukup nanti kita akan coba ya, Pak. Tapi biasanya di setiap web satu paling bisa satu kali pertemuan sih kalau JavaScript. Saya lebih fokus ke HTML CSS-nya sih. Iya, Rizky. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Lebih karena kita akan pelajari yang kita pelajari emang dasar dari pengembangan web, ya lebih ke web native-nya untuk pemrograman web satu ini. Nanti di web 2 mungkin lebih banyak di situ. Kalau memang cukup waktunya nanti kita akan coba bahas JavaScript juga, tapi kayaknya enggak karena JavaScript itu kan ya lumayan banyak juga ya, memang satu bahasa pemrograman yang lumayan panjang untuk pembahasannya. Nah, gitu. Jadi ya biasanya nggak saya sampaikan tuh, walaupun ya paling sedikit pengantar saja sih. Ya, Iya, Pak. oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai lagi. Oke, ini teknologi web ya, cara kerja web. Ya, tentunya kita harus tahu juga ya bagaimana web itu bekerja. Tentunya eh, untuk bisa mengakses ataupun eh, menggunakan ataupun ya mengakses website ya kita tentunya harus eh, menggunakan browser ya. Kalau untuk mengakses website ya kita harus menggunakan browser walaupun ya secara untuk penggunaan secara umumnya ya browser walaupun ada cara lain yang memang ya saya rasa ya kalau memang sudah hobi-hobi untuk ngoprek ataupun ya uji coba dari webnya itu bisa aja menggunakan cara lain sih mengakses web tapi secara umumnya kita harus menggunakan web browser. Nah untuk mengakses web dengan web browser ya tentunya kita harus mengetahui alamat dari halaman webnya. Ini ada terkait tadi disampaikan akan ada ya nanti kita lihat ya proyeknya gitu. Kalau untuk proyek sih nanti kita akan lihat. Saya lebih ke karena ini kan masih dasar ya dasar pemrograman web. Jadi apa namanya apa untuk diberi untuk pemberian project itu mungkin lebih ke studi kasus ya project studi kasus saja ini project saja sih ya bagaimana kita membuat layout halaman web nanti misalnya. Nah kalau dia masih studi kasus itu biasanya saya buatnya nggak berkelompok karena ini harus di apa ya namanya dikuasai lah untuk lulus ataupun ya karena kita akreditasinya inilah bebannya kalau kalian udah masuk di akreditasinya udah unggul nih. Nah, jadi untuk nilai itu akan diperketat lagi biasanya. Agar memang yang didapatkan ya memang kalian nanti outputnya lebih baik lagi setelah ini. Enggak turun nanti akreditasi kita pada saat kalian lulus. Kalian masih lama nih lulusnya, ya kan? Nah, nanti kalian ya setidaknya ini dasarnya kalian harus tahu cara ya. Harus jadi setiap orang ya harus bisa membuat halaman web ini. Jadi nggak akan berkelompok nantinya. Ujiannya pun juga akan sendirian nanti. Ya masing-masing nanti ujiannya pada saat di akhir pada saat UTS nanti. Ya.
saya akan memang harus sendiri-sendiri nanti kalau karena ini masih web 1 kecuali web 2 ya. Kalau web 2 itu udah pakai framework itu nanti akan ada studi kasusnya apa, kemudian dibuatkan project misalnya membuat website apa gitu. Website perusahaan kah, website misalnya siakat yang lain, misalnya kalian buat siakat untuk sekolah misalnya ya akademik sekolah misalnya. Nah, itu dibuatkah proyeknya itu per kelompok biasanya. Nah, tapi di sini karena masih yang bagian dasarnya ya semua orang harus bisa untuk lulus di mata kuliah ini ya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Untuk mengakses web kita tentunya harus menggunakan web browser dan kita harus tahu alamat dari websitenya tadi ya. Seperti kalau kita mau mengunjungi rumah teman gitu ya atau mau ya mengunjungi rumah teman, kita harus tahu nih alamatnya di mana. Baru kita bisa kunjungi rumahnya. Di sini pun juga seperti itu. Tapi secara eh, kalau alamat yang benar-benar alamat dari halaman web ya, website itu kan di internet. Nah, internet itu alamatnya tentunya adalah ya berupa IP address tentunya ya. Yang perlu yang kita ketahui. Google pun juga alamatnya dalam bentuk IP address juga. Gitu. Kalau kita memang ya kita mau akses Google pakai IP address bisa. Karena dia di internet tentunya alamatnya itu adalah di IP address. Ya, IP address maksudnya di sini. Saya google.com. Bisa nggak ya sih ya? Nah, inilah IP address-nya ya. Terus dari walaupun mungkin ini bukan IP naikkan, bukan IP yang sebenarnya ya langsung di situ. Tapi kalau saya akses di sini masih bisa ya. Kalau dulu langsung bisa. Oh, enggak lagi ya. Proceed. Oh, malah ke icon. Berarti itu IP-nya icon gitu. Ya, lebih di redirect ke sana sih untuk IP-nya. Berarti bukan IP-nya Google sih. Ya, kalau siakat coba siakat. Hmm. Nah, inilah IP tadi ya. IP address. Ya, mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Tapi sebagian saya yakin sudah nggak juga dia pakai Engine X nggak bisa juga nih diakses. Ya, IP-nya biasanya seperti ini. IP dari sebuah website sebenarnya juga seperti ini. Tapi yang menjadi masalah kalau kita mengakses misalnya facebook.com harus tahu nomornya seperti ini. Kemudian google.com harus tahu lagi nomornya. Itu juga tidak efektif buat kita tidak untuk mengakses halaman sebanyak itu halaman yang ada di internet dan juga tidak aman untuk websitenya. Makanya seperti ini saya akses IP yang seperti tadi saya nggak bisa akses ya karena mereka mengamankan IP mereka yang sebenarnya juga gitu ya nggak bisa diakses oleh orang sembarangan orang juga ya walaupun kita bisa akses cari IP-nya Pak. Jadi kalau kita mengakses eh, web, ya tentunya kita harus tahu IP-nya. Tapi untungnya kita udah dipermudah dengan yang adanya domain name itu. Ya, domain name itulah yang namanya www.google.com tadi. Ya, adalah domain name. Domain name. Jadi setiap website itu punya domain name-nya masing-masing agar mudah diingat oleh yang ingin mengunjungi gitu ya. Kalau ada orang mau mengunjungi itu bisa mengingat namanya. Sama seperti kalau teman-teman misalnya 180 orang yang ada di Zoom ini, ya ini masih 189 orang yang ada di Zoom ini namanya pakai nomor semuanya gitu misalnya. Saya pasti akan sangat sulit. Ya, makanya orang buatnya pakai domain name. Nah, kemudian domain name ini akan ditranslate nanti ya, akan ditranslasikan ke halaman ke IP address itu juga. Ya, server tahunya ya kalau router ya dia kan kita akses google.com dari browser nanti diarahkan ke domain name, the DNS server namanya.
Ya, DNS server itulah yang akan mentranslasikan ya domainnya ini, yang mengubah domainnya ini menjadi IP address tadi, yang angka-angka tadi. Nah, udah ditemukan angkanya, baru nanti dari domain name server tadi diarahkan ke oleh router kemana jalurnya nanti. Karena internet ini kan punya jalurnya, banyak jalurnya ya kan. Jadi router lah yang mengarahkan dia harus lewat mana untuk ke, misalnya saya akses Google nih. Nah, lewat mana dia ke, kalau mau ke Google tadi. Tuh, nah ini domain name-nya yang harus kita masukkan ke browser tadi ya. Masukkan ke browser, kemudian setelah itu ya tentunya sampai ke Google, ya servernya Google. Nanti server Google akan merespon apa yang diminta oleh kita. Ya, kalau kita baru buka google.com, ya tentunya dia akan tampilkan halaman Google-nya tadi, halaman homepage-nya tadi. Nah, tapi kalau kita udah mencari, itu lain-lain lagi tuh request-nya, respon. Nah, di sini ada di instruksi, kemudian request, di sini web browsernya yang request ke server Google, kemudian direspon sesuai dengan apa yang di request oleh pengguna dari browsernya tadi. Gitu. Kemudian ada pada saat kita namanya mengakses website tadi, ada yang namanya URL ya. Ada URL. Nah, ini kumpulan URL itu mulai dari HTTP-nya ya ataupun protokolnya. Ini nggak harus HTTP nih. Kalau kita ini kalau website ya biasanya pakai HTTP. Tapi kalau kita bisa misalnya ada FTP, ada yang lainnya, ada banyak nih beberapa ya bisa kita gunakan. Nah, ini URL itu semuanya ini dari HTTP, kemudian titik 2/2, kemudian www.google. sampai .com, itu yang namanya URL. Kalau ada lagi itu URL itu sampai saya slash apa gitu. Ya garis miring apa itu masih URL semuanya. Ya, URL ini adalah istilah lain untuk menyebut alamat dari websitenya, tapi lebih ke domain name-nya. Ya, alamat website ya bisa domain name, bisa angka pun juga bisa. Yang penting ada HTTP-nya ini. Ya, URL ini berfungsi untuk membawa kita ke sebuah halaman web spesifik yang ingin dituju. Makanya mungkin dulu kalian sering nonton film yang ilegal di website. Itu kan kalau sekarang udah pakai IP, alamat webnya kan pakai angka. Kenapa? Agar dia tidak mudah dideteksi oleh DNS-nya pemerintah. Kalau udah dideteksi oleh DNS pemerintah, berarti dia akan diblok gitu. Yang diblok itu biasanya DNS-nya itu. Nah, IP-nya itu ya kadang-kadang enggak. Tuh. Nah, jadi makanya dia bisa ganti, dari dulu itu pernah ganti dari domain name yang satu ganti ke domain yang lain, ganti lagi domain yang lain. Tapi alamat dari servernya tetap yang itu juga. Walaupun nanti ternyata udah terlalu sering ya diblok lagi IP address-nya ini, berubah lagi nih IP address yang lain itu. Kadang ya eh, domainnya ini seperti biasanya yang diblok oleh pemerintah itu kalau dia websitenya yang aneh-aneh gitu ya, yang ya mungkin yang cowok-cowoknya ini sering nih main slot gitu ya, atau main nonton film misalnya yang ilegal. Walaupun alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu banyak download aplikasi di website-website yang bajakan gitu ya, itu banyak tuh pasti IP address-nya pakai angka tuh banyak tuh. Nah, kalau URL ya berfungsi untuk membawa kita ke halaman web spesifik yang ingin kita dituju tadi. Boleh pakai IP-nya langsung, nomornya, boleh pakai domain ini. Kemudian protokol yang di sini ya adalah aturannya, standarnya. Kita mau berkomunikasi dengan servernya itu pakai protokol apa? Kalau kita mau berkomunikasinya, kita mau akses website, ya kita harus pakai protokolnya TTP. Kita mau komunikasi dengan servernya untuk remote desktop, kita pakai SSH misalnya. Nah, kita mau berkomunikasi dengan servernya dalam transfer file, pakai FTP. Nah, banyak protokol. Jadi harus tergantung kita protokolnya pakai apa. Komunikasinya pakai bahasa apa, itu maksudnya. Itu protokol. Aturan standar yang mengatur
ya mengizinkan hubungan komunikasinya ya. Bisa terjadi kalau nggak sama bahasanya ataupun protokolnya ya nggak akan terjadi itu komunikasinya ya. Nah, protokol yang kalau sering digunakan di browser itu adalah HTTP dan HTTPS ya. Kemudian ada WWW atau World Wide Web, ini bagian dari URL ya, intinya mendefinisikan kumpulan sumber dari internet. Biasanya kalau internet ya pakai www. Kalau sekarang. Kemudian ada domain yang saya sebut tadi ya, domain name-nya itu bisa .com, .org, edu, ac. Kalau di sekolah itu ada sch.id, kalau di akademik ya atau kampus itu .ac.id. Kalau pemerintah .go.id itu dan lain-lain banyak. ID ini kan Indonesia. Kalau Malaysia lah MY gitu. Ya, dan berbagai macam. Ini perlu kalian tahu juga ya, kalau yang kadang tuh yang banyak nggak tahu kalau domain itu kalau dia udah apa namanya ya tentunya kalian harus tahu yang mana yang resmi, yang mana eh, yang tidak resmi itu ya harus dipelajari juga ya. Kemudian ini analogi sederhananya ya, ya domain itu adalah nomor rumahnya tadi ya, alamat rumah, pemilik rumahnya beserta tujuan rumahnya, URL itu alamat lengkapnya semuanya ya, alamat lengkapnya. Kemudian IP address adalah koordinat petanya, yaitu titik dari di mana alamat sebenarnya dari rumahnya itu, titik poin sebenarnya di rumah itu bagi di mana gitu, di IP addressnya. Nah, ini beberapa standar website yang baik tentunya ya, kalian harus memenuhi standar ini nantinya untuk ya nggak harus sih, karena ini kan masih dasar ya. Kalian buat pun pakai native, jadi tentunya nggak akan bisa mencapai standar website yang baik ini di pemrograman web 1. Ya, lebih ke pemrograman web 2 sih nanti lebih harusnya bisa mengikuti standar ini karena udah pakai framework tentunya ada standarnya. Tapi kalau di web 1 ini ya yang penting kalian udah bisa bikin layoutnya aja dengan rapi dan menarik ya, warnanya udah tidak apa timpang misalnya ya, sesuai dengan yang apa namanya ya, sudah readability ya, mudah dibaca. Kalau untuk standar website mudah dibaca, intuitiveness, kemudian sense of purpose ini ya ada tujuannya sesuai dengan tujuannya dari websitenya gitu ya. Ini dari front end-nya. Ya, ini kalian akan belajar lebih banyak di IMK nanti, interaksi manusia dan komputer, lebih belajar menggunakan Figma, membuat front end-nya gitu ya. Membuat prototype misalnya atau membuat wireframe juga di sini, ini lebih di IMK nanti lebih banyak. Nah, kemudian back end-nya tentunya kita harus membuat website itu dengan ya tentunya harus cepat ya. Kalau kita membuat header ya, kita pengguna kita ternyata halaman tidak, kita ingin mereka itu halamannya ya tidak terlalu besar lah buat headernya, atau mungkin ini aja, kalian mau buat icon untuk di sini nih, ini kan ada icon nih yang kita tahu yang mana nih, ini yang ini icon di sini, ini kan web icon namanya. Nah, ini di halaman web kalian juga ada ya, halaman web kalian juga ada nih. Kita harus menyiapkan nih gambarnya apa. Nah, jangan sampai kalian buat ini tapi ternyata ukurannya sampai 1 mega, kan nggak, aneh gitu ya kalau ukurannya 1 megabyte. Ya, harusnya nggak sampai 1 kilobyte, hanya 1 kilobyte lah paling, atau ya kilobyte lah palingnya, nggak sampai 10, di atas 10 nggak sampai. Kenapa? Karena itu akan terkait dengan kecepatan dari websitenya juga gitu ya, kecepatan dari websitenya juga. Kalau gambarnya harusnya resolusinya apa gitu, HD saja, kalau dikasihnya 4K gambarnya gitu, misalnya ya. Nah, itu kan akan bikin makan waktu tuh websitenya, menampilkan websitenya. Ternyata kemudian apa namanya untuk menampilkan video ya butuhnya cuma apa namanya 720 aja, karena dia tidak perlu ya hanya untuk
untuk ditampilkan di sana aja, nggak perlu diperbesar gitu ya. Jadi nggak perlu kalian buat terlalu besar. Jadi ada tergantung dari sininya juga, set out purpose-nya juga ya. Dan nanti akan itu kalau kalian buat web, kemudian ya aset-aset di dalamnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, ternyata kalian buat terlalu besar ya. Nah, orang akses lambat jadinya. Kemudian juga di database juga harus diperhatikan hal itu, database-nya. Ya, harus dilihat nih, website ini ternyata menggunakan data yang penggunaan datanya itu bisa sampai 1 juta data proses sehari. Ya, nggak mungkin kita hanya menggunakan MySQL yang biasa. Itu harus ada di apa namanya, dikaji lagi tuh, kita harus menggunakan database yang seperti apa gitu ya, harus dikaji lagi sih ya. Jadi ini standar memang sih pengantarnya sih, sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita bahas di sini, tapi nggak usah kita bahas terlalu panjang ya. Nah, sekarang apapun bisa dilakukan melalui website ya. Sekarang browsing, belanja hingga kolaborasi kita bisa lakukan di website gitu ya. Keep learning and keep spirit, karena ini kan ada prakteknya nanti ya. Kalian harus benar-benar bisa ya tahu dasar dari pembuatan website ini. Setidaknya pada saat kalian misalnya kalian mau mahir cukup di CMS WordPress saja ya. Jadi di CMS WordPress pun juga kita kadang juga harus edit HTML-nya gitu ya. Makanya kita harus tahu HTML, CSS ya. Kemudian harus tahu tentang database-nya juga, web servernya bagaimana gitu ya. Kemudian terakhir ya sedikit ini, nggak terlalu banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung unmute, juga boleh langsung interrupt aja. Nah, ini terakhir adalah persiapan tools. Nah, ini cepat nih, akan saya sampaikan cepat. Nah, beberapa tools yang paling penting itu adalah tentunya web browser, kalian udah ada punya ya. Semuanya udah punya web browser sama VS Code dulu. Ya, VS Editor dan VS Code. Itu. Dan ini saya minta kalian siapkan, kalau yang udah punya laptop sendiri, siapkanlah. Langsung dari minggu ini kalian persiapkan VS Code-nya. Tinggal cari aja lah di internet bagaimana cara instalasi VS Code. Ya kalau mau, kalau saya VS Code-nya hanya untuk ngetik aja pada saat kita apa namanya, kita nggak pakai compile ya. Kalau di Alpro kan kalian pakai compile. Di sini juga bisa kayak gitu. Tapi saya lebih bagaimana kita ngetik teksnya. Kalau saya kuliah dulu malah pakai ini, pakai apa namanya, teks editor seperti ini aja. Nah, yang ini kita ketik langsung tanpa ada bantuan dari IDE gitu. Langsung ketik. Ya, kalau salah ya benar-benar susah kita nyarinya. Nah, kalau kalian kan tinggal pakai VS Code aja. Visual Studio Code, saya rasa untuk instalasinya nggak akan sulit ya. Tinggal cari ya. Saya minta kalian cari di internet aja untuk instalasinya. Saya nggak akan mendemonstrasikan di sini. Jadi saya taunya nanti pada saat kelas di kelas kita akan coba lagi gitu. Ya akan karena ada beberapa mungkin yang menggunakan PC Lab, yang mudah-mudahan kalau yang pakai laptop semua alhamdulillah. Tapi kadang ada juga yang pakai PC Lab. Di PC Lab itu kadang ya kayaknya udah banyak yang install Visual Studio Code juga. Ya, kita pakai Visual Studio Code, kemudian untuk melihat hasilnya nanti kita akan simpan di Visual Studio Code ini, kemudian kita untuk melihat hasilnya ya tinggal buka di browser. Itu. Saya nggak langsung install web servernya ya. Nah, tapi kalau nanti waktunya cukup, nanti di pertemuan berikutnya aja nanti kita coba install sama-sama web servernya menggunakan XAMPP ini ya, SAM ini. Web browser di sini sudah ada semuanya, sudah ada
web servernya sudah ada di sini, kemudian database-nya juga ada di sini, kayak Apache ada di sini gitu ya. Nah, kemudian ada extension-nya ya. Kalau mau pakai ini juga bagus nih. Extension live server di VS Code. Bagusnya ya di VS Code kita bisa lihat langsung hasilnya di live servernya ini. Tapi saya nggak install. Ya, saya lebih enaknya ya saya ketik di VS Code, kemudian hasilnya saya buka di web browser. Besok kita akan demokan. Kalau memang saya bisa lakukan perkuliahan secara offline ya. Kalau untuk yang kuliahnya dari siang sampai sore itu bisa. Nah, tapi yang kuliah pagi ini yang saya masih ragu bisa kuliah offline atau enggak, ya. Nah, ini silakan saya membebaskan. Yang penting kalian bisa nampilkan hasilnya nanti, ya. Ini ya ini lebih ke download tentunya web browser ya silakan. Ini enggak terlalu perlu saya bahas ya. Buat web browser boleh pakai yang mana saja, walaupun mungkin kadang ada yang nggak kompatibel, ada berbeda hasilnya, tapi kalau masih web HTML CSS kayaknya nggak akan terlalu berbeda lah, nggak akan ada masalah dengan beberapa browser yang berbeda ini. Dan text editor itu pakai boleh pakai VS Code, boleh pakai Notepad++, boleh pakai Atom, Sublime juga boleh, silakan mau pakai yang mana. Tapi saya akan pakai VS Code nanti ya, silakan. Kalau mau pakai yang lain pun nggak akan jadi masalah ya, karena dia masih CSS, HTML CSS sehingga akan banyak perbedaan nanti untuk hasil untuk ngetiknya. Paling ya Sublime Text dengan Visual Studio Code ya tentunya kita akan dipermudah karena ya pada saat kita buat halaman webnya itu langsung jadi HTML-nya itu kan ada header-nya langsung ada, kemudian dari tag-tag yang kita butuhkan itu langsung jadi gitu. Jadi kita tinggal ngisi tag tambahannya ya, untuk apa namanya untuk Visual Studio Code dan Sublime Text ini. Nah, atau saya belum coba sih atau memberi sini. Ya. Ya, enaknya kalau mau pakai IDE yang IDE kayak Visual Studio Code, tapi kalau mau biar lebih apa namanya lebih ngetiknya lebih memang sambil belajar sambil mengingat ya enaknya pakai notepad yang biasa gitu tuh jadi lebih bagus tapi errornya akan susah dideteksi tapi ya. Kemudian web server ya, web server itu udah ada di SAM tadi ya nanti. Nah, software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan ini adalah kita bisa install web servernya di lokal kayak yang disebut kalau di kalian mungkin sering sebut local hostnya itu kan web servernya itu web server karena servernya ya kebetulan karena kita membuat web di sini ya jadi namanya web server yang ingin kita buat dan bisa aja kalau kalian kuliahnya jaringan komputer nanti ya bisa kita install juga server FTP server atau file server atau DNS server juga bisa tapi di sini kita fokusnya ya pakai web server saja. Ini beberapa contoh web servernya. Ada Apache, ada Nginx, ada Microsoft Internet Information Service, kemudian ada like HTTPD. Dan ada beberapa yang lain, contohnya yang lain yang ya yang paling banyak digunakan ya ini Apache. Nanti kita akan pakai Apache ya, karena dia pakai SAM itu udah ada Apache-nya langsung. Nah, Apache di sini. Udah ada di sini semua, Cross Apache, MariaDB di sini juga ada untuk database-nya, ada PHP, Perl dan yang lainnya. Silakan mau menggunakan yang mana. Ya, oke. Kalau kita udah siapkan, ya semuanya kita bisa langsung mempraktekkan nih, ya. Jadi silakan nanti dipersiapkan. Ini nggak akan saya demokan di sini karena nggak efektif juga kalau saya demokan menggunakan slide di sini ya. Waktunya juga udah 1 jam karena nanti kita akan lebih banyak prakteknya nanti. Nah, di sini saya ingin minta bagi yang nanti bawa laptop, ya saya akan lihat nanti apakah sudah. Jadi saya tugas kalian ya cuma itu. Kalian coba cari di internet bagaimana cara
Install browser nggak usah lah ya. Kayak install browser kayaknya di semua komputer udah ada browser. VS Code, bagaimana kalian menginstal VS Code? Ya boleh yang mana aja, VS Code, Sublime Text atau Atom boleh silakan. Dan sudah terinstall nantinya di pertemuan berikutnya. Saya akan cek kalau kita udah kuliah secara offline. Kalau masih ada belum ada berarti, nah itu saya akan melakukan penilaian tentunya secara apa namanya ya. Saya akan bukan hanya di ujian dan tugas saja, tapi saya akan melihat aktifan kalian juga nantinya. Kemudian kalian juga harus menginstal web server dari SAM ini. Ya, SAM ini kalau kalian udah install, biasanya kalian udah bisa akses PHP MyAdmin namanya. Jadi saya ingin kalian cari di internet bagaimana menginstal web server, menginstal VS Code dan web server. Jadi kalian udah bisa akses localhost di website kalian, di laptop kalian nantinya. Ya, tugasnya itu aja. Tapi tugasnya tidak ada yang dikumpulkan. Saya hanya akan melihat di pertemuan berikutnya secara offline. Saya akan catat kalau ada yang memang belum menginstal sama sekali nantinya. Ya, itu akan saya catat karena setiap minggunya akan ada observasi dari saya juga dari apa yang sudah kalian lakukan. Oke, mungkin ada yang mau kalian tanyakan, silakan. Jadi saya cukup sampai materinya hanya sampai di sini saja. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Soal live server tadi perlu diinstal juga, Pak? itu tidak harus. Tidak Ya, harus. tidak wajib. Cukup VS Code, kemudian kalian udah bisa buat halaman web menggunakan IDE-nya. Gitu. Jadi misalnya kalian udah bisa apa namanya ketik HTML di situ, kemudian langsung jadi halaman apa namanya ya udah bisa install via VS Code lah nanti. Pokoknya VS Code-nya udah terinstall aja dulu lah. Yang penting. Kemudian apa namanya web servernya juga sudah ada. Itu aja. Nggak ada syarat lain. VS Code-nya udah terinstall. Kemudian apa namanya eh, web servernya juga sudah kalian install. Itu aja. Yang live servernya nggak usah. Karena itu opsional. Itu saya pun juga jarang menggunakan itu. Ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Halo, silakan. Kalau ada lagi yang mau di Nah, ini VS Code saya dan biasanya saya installnya ini sih, ya HTML CSS support untuk IntelliSense-nya. Ya. Jadi saya install apa extensionnya di sini ya. Extensionnya, kemudian saya cari HTML, ya, kalau ketemu ini ada IntelliSense untuk HTML CSS supportnya. Jadi kalau kita udah install ini, kita udah enak tuh kalau mau buat misalnya ada file HTML nih, penyimpanannya HTML, saya tinggal tulis saja HTML5, nah, langsung ada ya. Langsung nih ada tag-tagnya, awalnya ya HTML, headingnya ada, bodinya di sini. Nah, tinggal tulis di sini lanjutnya. Ya, K1 apa gitu. Jadi dia langsung otomatis
nggak kita ketik semua gitu nih. Nah, sebaiknya kalau kalian udah install yang seperti ini yang udah ada extensionnya, gitu ya. Kalau yang sudah ada extensionnya, jadi ya sebaiknya. Tapi saya yang penting adalah kalian udah install VS Code, kemudian web servernya. Web server pun juga nanti nggak banyak kita gunakan karena lebih banyak di PHP sama Pak Razi sih nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan dan perlu diingat bahwa penilaian saya di perkuliahan ini adalah lebih banyak di studi kasus nanti. Nah, akan kita lakukan di setiap perkuliahan. Misalnya studi kasus ini membuat layout, membuat apa, nanti itu lebih banyak di studi kasus dan observasi saya di kelas. Ya, penilaian menggunakan ujian UTS, UAS itu hanya 10 sampai 15% per ya UTS paling 10 sampai 15%, UAS 10 sampai 15%. Kemudian kuis juga 10% gitu. Sisanya itu penilaian di kelas. Misalnya ada studi kasus, kalian menyelesaikannya dengan baik, itu akan ada penilaiannya. Ada studi kasus. Karena ini belum ada project yang besar ya. Nanti ada misalnya ya kalau ada mini project itu akan dimasukkan. Itulah yang akan dikumpulkan nanti kemudian saya akan rata-ratakan berapa hasilnya. Itu bisa sampai 40 sampai 50% di situ. Ya 30 di studi kasus, 15%-nya di keaktifan di kelas. Itu sisanya baru ujian-ujian, ada kuis, tugas, ujian dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Jadi itu untuk penilaian karena memang itu diminta oleh universitas seperti itu. Lebih banyak ke project dan studi kasus. Ya, kalau bisa kalian ada yang punya laptop ya silakan bawa laptop saja karena ini kan kadang lebih enak ya ada web servernya udah di laptop kalian, kemudian kalian bisa bawa pulang mengerjakannya di rumah. Kalau di lab kan kadang ya web server di lab kalian harus ngerjain lagi pada saat kalian mengerjain ternyata ada yang kuliah kan nggak bisa. Ini sebaiknya, tapi kalau memang nggak bisa nanti kita akan kondisikan bagaimana kalian misalnya ada tugas mungkin mini project kalian harus mengerjakan ya carilah waktu yang memang kosong untuk mengerjakannya di lab misalnya ya nanti harus izin dulu sama dosen gitu bisa aja kalian mau pinjam lab itu boleh aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup untuk absennya biar saya yang isi aja nanti yang monitoring. Untuk hari ini saya anggap semuanya menghadiri perkuliahan hari ini ya. Ada lagi silakan. Halo, masih ada orang? Recording stopped. Halo, halo nih. Tidak ada lagi, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi jelas ya untuk tugas minggu depan itu cukup 2 tadi ya. Kalau nggak ada berarti itu penilaian di kelasnya itu akan termasuk penilaian dari observasi saya di kelas. Oke, ya silakan dikerjakan nanti atau diinstal karena itu untuk persiapan kalian kuliah juga nanti. Oke, terima Baik, kasih atas kehadiran rekan sekalian di pagi hari ini ya udah siang ya di siang hari ini. Maaf telah mengganggu waktu liburnya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya di minggu depan untuk ya dasar ya materi dasar dari HTML ya. Kita udah mulai masuk ke HTML minggu depan. Jadi persiapkanlah labnya di laptop kalian masing-masing atau nanti kalau memang harus di lab sana yang nggak ada laptop kalian saya kasih waktu untuk mengerjakannya di situ ya. Oke. Tapi saya lebih merekomendasikannya menggunakan laptopnya masing-masing kalau memang ada ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan saya atau sikap saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tutup ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, wabarakatuh.